Awal tahun 2025, publik digemparkan oleh kabar mengejutkan. BBM yang mereka beli di SPBU resmi ternyata dioplos. Ya, Pertalite dan Pertamax yang seharusnya berkualitas telah dicampur oleh oknum yang ingin meraup untung haram. Kasus ini melibatkan oknum di lingkungan Pertamina Niaga yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam distribusi BBM. Dampaknya, kepercayaan masyarakat ambruk, sebuah krisis besar pun tak terhindarkan. Sekedar soal BBM, ini tentang kepercayaan, tentang bagaimana sebuah nama besar bisa terguncang hanya karena ulah segelintir orang. Modus pengoplosan ini terjadi di titik distribusi, bukan di SPBU atau depo utama Pertamina. BBM dicampur di tempat penyimpanan milik transporter, lalu disalurkan seolah-olah resmi. Praktik curang ini berlangsung diam-diam, melibatkan kolusi antara oknum internal dan eksternal. Semua demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas BBM yang seharusnya dijaga. Kendaraan rusak, mesin rusak, dan konsumen merasa tertipu. Kualitas BBM yang buruk bukan sekadar masalah teknis, tapi masalah kepercayaan. Pertamina sebagai BUMN energi pun kena imbasnya, bukan hanya reputasi yang hancur, tapi juga potensi kerugian jangka panjang. Lalu, apa akar masalah dari krisis ini? Pertama, lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga. Distribusi BBM tidak diaudit secara rutin dan menyeluruh. Kedua, kolusi oknum yang tidak terdeteksi, karena sistem pelaporan pelanggaran masih lemah. Ketiga, teknologi pelacakan kualitas BBM belum maksimal. Keempat, respon perusahaan yang lambat saat kritis merebak. Dan yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang kualitas BBM dan hak-hak mereka sebagai konsumen. 5 faktor ini saling terkait membentuk bom waktu yang akhirnya meledak. Bagaimana peran PR sebagai garis depan? Saat menerpa krisis, public relation bukan hanya menyampaikan pesan. Langkah pertama adalah membentuk tim komunikasi krisis. Transparansi menjadi kunci, PR harus berani menyampaikan fakta apa adanya tanpa menyembunyikan masalah. Selanjutnya, PR harus menyusun strategi pemulihan citra, mulai dari memperbaiki sistem pengawasan, menunjukkan wajah-wajah profesional perusahaan, hingga kampanye anti korupsi yang berkelanjutan. Tak kalah penting, membangun hubungan dengan media, komunitas, dan konsumen secara terbuka. Komunikasi tidak lagi satu arah, tetapi kolaboratif dan partisipasif. Di tengah badai, PR adalah jangkar yang menstabilkan kapal. Tugasnya bukan hanya meredakan, tetapi juga menata ulang kepercayaan dari nol. Dari setiap krisis, ada cerita baru yang dapat ditulis. Tantangannya, apakah kita bisa menulis ulang cerita atau membiarkannya hancur perlahan? Kasus ini akan menjadi pengingat bahwa reputasi tidak hanya dibangun dalam sehari dan bisa hancur dalam hitungan jam. Namun, dengan komunikasi yang jujur, strategi yang tepat, dan keberanian menghadapi kenyataan, public relation bisa menjadi penyelamat. Karena kepercayaan publik adalah aset perusahaan yang paling mahal dan PR adalah penjaganya. Kepercayaan tak bisa dibeli, tetapi juga bisa diperjuangkan. Dan dalam setiap krisis selalu ada harapan, asal keberanian tetap jadi pijakan.